Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pemirsa, itu saya bingung itu mau nyapa apa yang nonton dengan kata-kata apa ya. Itu udah banyak orang bikin halo guys begitu. Kalau saya nggak enak, nggak suka. Cuman suasana suasana awal itu biasanya sepengalaman saya bikin video itu suka ngasih mood ke belakangnya. Jadi kalau dari awal kita itu sudah serius begitu ya, ya kesan aja juga suka serius, terlalu serius. Ya kalau kali ini kita akan membuat video bukan tidak serius, tapi saya ingin suasana yang lebih santai begitu. Nah, banyak sekali yang di bawah itu di komentar-komentar ya meminta kepada saya untuk mengomentari perkataannya Habaib. Oh, jangan ulama Nusantara saja, jangan ulama pribumi saja, biar objektif. Ayo, komentari juga para Habaib. Ya, saya yang suka nonton channel saya tahu ya, beberapa habaib sudah saya bahas begitu. Nah, cuman yang paling sering banyak dipinta itu Habib Bahar, diantaranya yang mengatakan bahwa satu habib lebih mulia daripada 70 alim, 70 kiai, katakanlah demikian. Nah, ternyata kan itu beliau katakan tatkala sedang membaca kitab. Nah, ini kita akan saksikan videonya. Cuman saya tidak mengkritisi atau tidak memperhatikan bagaimana cara beliau membaca. Jadi itu saya rasa sudah banyak sekali yang membahasnya. Silahkan dicari di video yang lain begitu. Saya hanya ingin membahas esensinya saja dari apa yang dibicarakan oleh Habib Bahar ini. Kita simak ya. Perhatikan. Idza junna syarif hal yusamma syarifan amla. Apabila seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid gila, yusamma, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayyid, habib, syarif atau enggak? Tetap. Berarti jawaban ente sama dengan jawaban para ulama di sini. Ya. Contoh, Mezir tiba-tiba gila, hilang akal, telanjang bulat. Apakah dengan Mezir gila Al-Gadrinya hilang? Hilang nggak Al-Gadrinya? Tetap nggak di orang panggil iye dia? Walaupun Nah, itu sebentar ya. Jadi panggilan-panggilan bagi habaib itu banyak. Salah satunya ya iye itu. Tadi pertanyaannya sudah didengarkan semua ya. Ini maksud apa? Loh, ini kitab. Intinya jangan ketawa, ini kitab. Agak cepatkan ya. Nanti ada saatnya kita ketawa. Yusamma syarifan, dinamakan syarif. Biar gak terlalu lama nih. Dan berkata, siapa sih ini tadi? Sayyid Wajihuddin Abdurrahman ibn Mustafa al-Idrus. Terus fal alim. Orang yang berilmu. Ini taklilnya ya. Maksudnya orang berilmu yang bukan habib. Idza junna la yusamma aliman. Oh bukan, ini pertanyaan lagi. Kalau orang berilmu ada ustad. Ini ustad gila. Ya sudah. Berilmu kalau gila masih ilmunya disebut alim atau tidak begitu. Sebutkan ya. Al-Gadri. Kalau habib yang gila tetap dipanggil habib, tetap dipanggil syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Nah, paham ya? Paham? Terus dikatakan di sini, radhiyallahu an. Nah, cepat. Ma'asyil kitab as-sittah fil hadis wa ghairiha. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsih. Ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya. Sebentar, ini siapa yang ditanya para tadi? Guru, imamnya para imam. Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu an. Nah, jadi gitu dulu. Pertanyaannya itu bukan pertanyaannya ya. Ini tadi kan untuk mentaklil mana yang lebih mulia antara syarif dengan alim. Jadi kalau syarif itu tatkala idza junna yusamma syarifan.
itu masih disebut syarif. Jadi kita jangan dulu masuk ke habaib, klan Ba'alwi dan lain sebagainya, tidak. Kita obrolin dulu ini secara garis besar ya, yang memiliki dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang memiliki darah Nabi Muhammad SAW itu dengan alim itu mulia mana begitu. Nah tadi kalau misalkan syarif itu tatkala dia gila ya masih disebut syarif, tapi kalau misalkan dia itu alim, dia gila ya namanya alim gila ya hilang kealimannya begitu, sudah tidak disebut alim lagi. Dan kemudian ditanyalah Imam As-Sindi mengenai hal ini. Nah As-Sindi ini beliau memiliki beberapa hasyiah atas atas kitab bukan beberapa hasyiah, iya betul beberapa hasyiah, memiliki beberapa hasyiah atas kitab-kitab hadis. Dan ini sangat ringkas tetapi sangat bagus sekali, sangat baik sekali buat orang-orang yang tidak memiliki waktu luas untuk membaca syarah-syarah yang tebal-tebal. Nah, Syekh As-Sindi ini salah satu jalan keluar begitu. Itu bagus sekali. Nah, ini bagaimana Imam As-Sindi tatkala ditanya? Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsih. Ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal? Siapa yang lebih utama? Asy-syarif au alim?" Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim. Fa'asala lahu inda hajdiraq wa ta'dha rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, mana yang lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu, farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, syarifun jahilun, habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan ana yang ngomong. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bukan 7 ya, 70 itu. Nah itu, jadi tatkala ditanya ya jawabannya satu syarif lebih unggul daripada 70 alim. Nah ini begini, suka banyak yang mempermasalahkan, oh itu kan syarif sayyid bukan habib habibah begitu. Ini orang kalau udah seperti ini nggak paham yang namanya tasawur ya. Kalau misalkan kita mau mentasawurkan, itu kemarin kan banyak yang bilang bahwa Syekh Nawawi itu tidak mengisbat. Mana buktinya Syekh Nawawi itu mengisbat Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW atau mengisbat habaib. Jadi nama Habib itu bukan nama bagi dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Lah kok Syekh Nawawi ini di dalam salah satu kitabnya itu mentasawurkan Habib itu ya syarif, syarif itu ya Habib. Itu sudah tasawurnya. Kalau misalkan sudah mentasawurkan sesuatu itu bisa lebih secara ilmiah, secara kebiasaan di dalam kitab itu sudah lebih kuat daripada mengisbat. Itu sudah tasawurnya. Tasawur Habib itu ya tasawurnya syarif. Jadi Habib dan syarif itu lafad apa? Lafad muradif begitu. Sama maknanya meskipun secara lughah dia itu beda, tetapi dia itu diitlakkan kepada sesuatu yang sama. Nah itu. Nah jadi perbincangan ini baru akan kita pahami apabila kita itu musalamah dulu. Ini bukan hanya Ba'alwi. Jadi antara Ba'alwi dan keturunan Nabi Muhammad SAW itu umum khusus mutlak ya. Jadi semua Ba'alwi itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW atau keturunannya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua keturunannya Nabi Muhammad SAW itu Ba'alwi. Nah itu hubungannya umum khusus mutlak. Sehingga tatkala orang-orang yang anti Ba'alwi, katakanlah seperti golongan si Imad itu, mereka tidak mempercayai Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, mereka tetap harus meyakini yang lain begitu. Ada yang lain mana? Ya silahkan keluarkan. Nanti kan ada Wali Songo yang katanya dari awal sudah berbeda dengan Ba'alwi, tetapi kemarin Yai Idrus Romli mengatakan itu dari Ba'alwi juga begitu. Ya silahkan itu
Kimad. Cuman kan permasalahan ini dalam pengertian apa yang dikatakan oleh Habib Bahar ini sebetulnya tidak ada permasalahan karena memang ini pun perkataan dari Imam As-Sindi begitu. Syekh As-Sindi. Nah, jadi syarif dalam pengertian satu keturunan Nabi Muhammad SAW, apapun baninya itu lebih mulia daripada 70 alim. Nah, diantaranya tadi kan karenanya itu. Kalau orang alim itu hilang kealimannya tatkala dia gila, kalau syarif itu tidak hilang kesyarifannya. Dan ini sebetulnya mudah difahami untuk orang-orang yang belajar mantik, misalkan yang belajar makulat. Kita ini kan memiliki ada yang namanya makulatul asyroh ya. Di dalam makulatul asyroh itu ada al-jawharul kammu kaifun wal mudhofu mata dan selanjutnya begitu. Nah, nama alim itu dilekatkan kepada satu jauhar yang mana jauhar ini dia memiliki kaifnya itu kaif ilmu. Nah, sedangkan kaif ilmu ini termasuk dari apa? Dari arod, bukan dari jauhar. Nah, sehingga apabila jauhar ini sang pemilik ilmu ini ilmunya hilang, maka dia sudah tidak sah disebut dengan nama yang mustaknya. Apa itu alim? Udah nggak bisa disebut alim. Memang karena itu adalah arod yang mana itu bisa hilang begitu. Tetapi kalau syarif, habib yang mana itu adalah penamaan bagi sesuatu yang menempel pada jauhar, dalam pengertian itu bukan arod, itu memang dinamai karena jauharnya demikian. Itu darah Nabi Muhammad SAW, maka ya dia mah penamaan tasmiyah bagi jauhar. Nah, sedangkan tasmiyah bagi jauhar ini bagi darahnya Rasulullah SAW itu tidak akan hilang. Begitu mau hilang pakai apa? Nggak bisa hilang itu. Ya selama jauharnya ada, ya demikianlah adanya. Maka konsekuensi dari pemahaman tersebut, yang namanya satu syarif, satu habib itu pasti lebih mulia daripada 70 alim begitu. Dilihat dari tasmiyah penamaan, ini syarif kemana penamaannya, alim kemana penamaannya begitu. Gak ada iskal sebetulnya ya, apa yang harus dipermasalahkan? Gak ada permasalahan sebetulnya kalau kita memahami. Ini kan yang ngomongnya orang-orang alim nih. Lah perkataan orang-orang alim disebarkan kepada orang-orang yang ngaji pun kagak begitu, kayak kelompoknya si Kimad. Nah, atas kaul ini sebetulnya apabila kamu itu mengatakan bahwa Fuad Pleret itu adalah zuriyahnya adalah cucunya Rasulullah SAW, atas kaul itu ya, maka mau tidak mau kita sebutkan Fuad Pleret ini lebih mulia daripada 70 KDM misalkan begitu ya, 70 Deddy Mulyadi lebih mulia daripada 70 Jokowi misalkan, apalagi kalau cuma jabatan-jabatan kayak gitu mah nggak ada soal. Asy-Syabil Hasan As-Sindi. Nah, ini yang paling kuat. Ya, ini lebih kuat. Kenapa Anda bilang lebih kuat? Karena jawaban ini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini Ibnu Hajar ya? Ya, Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami. Itu salah satu yang mengisbat nyarahin Ba'alwi sebagai adulnya Rasulullah itu. Ya. Kita cepatin ya. Ya, ini. Kitab Minhaj karangan Imam. Nah, ini. Dan jawaban beliau luar biasa. Ketika ditanya sama seperti tadi. Mana yang lebih utama? Nah, beliau menjawab. Nah, cuma pertanyaannya beda. Kalau tadi nggak ada bodohnya. Kalau ini jawabannya, pertanyaannya, hal syariful jahil amul alim amil afdol. Apakah Habib bodoh atau orang alim yang mengamalkan ilmunya yang lebih utama? Wa ayyuhuma haqqu bitawqiri da ijtama'a aw arada syakhsun tabdila fa ayyuhuma ya. Dan kalau kedua orang ini bertemu di satu tempat, mana yang harus saya utamakan? Habib bodoh atau orang alim yang ngamalin ilmu? Atau kalau mereka datang ke rumah saya, yang harus lebih saya muliakan, saya utamakan yang mana? Gitulah intinya. Bertanya kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mana yang lebih berhak tauqir tadi ya? Beliau menjawab dengan jawabannya, fi kulli minhuma fadlun adzim. Setiap dari keduanya memiliki masing-masing keutamaan dan kemuliaan. Amma syarif falima fi sinal bid'atil karimah allati la yuadiluha syai'. Adapun para syarif, para habaib, para sayyid, mereka memiliki darah daging Rasulullah, zat
yang dimana zat mulia itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa min thamma qala ba'dul ulama lawadilu bi bid'ati Rasulillah. Sebagaimana perkataan para ulama-ulama, tidak ada sesuatu yang bisa mengungguli darah daging Rasulullah. Ahadan, satu apapun. Wa ammal alim, adapun orang alim, amil yang mengamalkan ilmu, falima fihi min naf'il muslimin. Mereka memberikan manfaat kepada orang muslim. Wa hidayah dhalin, memberikan hidayah, petunjuk bagi orang yang tersesat. Fahum khulafaur rasul, mereka pengganti para rasul. Wa warithu ulumihim, mereka adalah orang-orang yang mewariskan keilmuan Rasulullah SAW. Wa ma'rifatihim, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui, mewarisi pengetahuan, ilmu dan pengetahuan daripada Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka orang-orang yang mulia, ya, orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang agung. Likulli min ulama'il wal asyraf hak, yakni haqqahum min at-tawqir wa ta'dim. Nah, setiap ulama dan asyraf tadi, setiap orang alim dan asyraf, habib, ulama dan habaib, haqqahum min tawqir, hak mereka ketika ada bersama-sama, hak mereka di dalam penghormatan, di dalam memuliakan, maka mana yang harus didahulukan? Beliau hanya jawab dengan hadis Rasulullah. Apa kata beliau? Qaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang Quraisy. Siapa yang Quraisy? Para syarif. Walima fihi min bid'ati syarifah. Karena ya. Nah, jadi ini yang ditanya bukan sembarangan, siapa Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa yang lebih berhak untuk ditakzim dan ditauqir begitu? Apakah orang yang syarif atau orang yang alim, syarif yang jahil, atau alim yang amil? Boh, ini kan ekstrim ya sudah. Nah ini permasalahannya begini ya kalau para ulama itu. Sebentar, sebelum itu ya, saya mau mengatakan begini dulu nih. Habib Bahar itu bukan dalam posisi beliau itu yang ditanya. Ya, bukan dalam posisi itu. Habib Bahar itu sedang dalam posisi beliau membacakan kitab. Ya kalau misalkan kamu itu mau mentahqiq kitabnya apa, bacanya bagaimana, ya kamu cari sendiri kitabnya. Ya, itu gampang sekarang tinggal dicari lah, mudah. Nah ini jadi posisi beliau itu sedang membacakan qaulnya ulama. Jadi jangan salah paham tatkala kita itu ditanya tentang sesuatu perkara yang mana perkara itu dulu pernah ditanyakan kepada ulama yang lebih kredibel daripada kita, maka kemudian kita itu membuat statement baru atau jawaban baru tentang pertanyaan tersebut, itu kita sudah su'ul adab. Nah makanya orang-orang santri itu ya seperti inilah. Ya kalau ditanya sesuatu ya pasti kita mengembalikan kepada perkataan orang-orang terdahulu apabila itu memang sudah ada, sudah didapatkan. Nah dari pertanyaannya itu mana yang lebih mulia, apakah seorang syarif yang jahil atau seorang alim yang amil, yang mengamalkan ilmunya. Nah Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Asqalani, Al-Haytami tadi ya. Ibnu Hajar Al-Haytami sebelum beliau itu menjawab mana yang afdol, beliau mengemukakan dulu bahwa keduanya ini memiliki hak, ya, hak untuk diagungkan keduanya ini, baik mereka itu syarif atau meskipun jahil atau seorang alim yang amil. Nah, kemudian mengeluarkanlah taklilnya. Adapun syarif, kenapa mereka itu memiliki hak untuk dimuliakan? Karena di dalam tubuh mereka itu ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu adalah apa? Zati kan begitu ya, itu zat. Kalau kita tahu sekarang lah apa permasalahannya di situ ada DNA-nya, ada DNA-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Nah, kemudian ya seorang syarif ini dia itu tidak akan hilang oleh apapun ya karena memang di situ adanya syarif itu. Nah, adapun alim dia itu telah menjadi pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba ya, ini adalah dua keutamaan yang tidak bisa diremehkan. Kalau kita tadi kembali kepada makulat, jadi syarif itu punya jauharnya Rasulullah. Sedangkan alim dia punya arodnya Rasulullah begitu. Nah ini nih ya, yang mana memang kalau arod ya, kalau secara hak memang yang namanya arod itu tidak bisa intikal. Cuman karena ini arodnya berupa
kaif ya, berupa ilmu, yang mana ilmu itu adalah i'tiqad dari awalnya begitu, i'tiqad kepada kepada maklum yang sesuai dengan kenyataan, ini bisa didapatkan oleh siapapun. Nah, disinilah ada egaliternya Islam itu. Jadi kamu itu mau anak hamba sahaya, mau anak raja, mau anak pelawak begitu, anak apapun lah. Selama kamu itu bisa mendapatkan cahayanya Rasulullah SAW dalam pengertian ini, dalam hal ini adalah ilmu, maka kamu itu bisa mendapatkan gelar sebagai pewarisnya Rasulullah SAW. Ya, kalau dulu mana ada seperti itu harus darah terus. Enggak, jadi pewaris Rasul itu ada yang dengan darah, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan jauhar, ada yang dengan arod. Nah, tatkala ini hanya punya jauhar, nah ini permasalahannya nih, ini hanya punya jauhar, ini hanya punya darah, tapi nggak punya ilmu. Ini hanya punya ilmu saja, tidak punya darahnya. Mana yang afdol, mana yang lebih mulia? Nah, inilah yang berusaha dipahamkan oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau itu mengucapkan dengan hadis, ini kan udah susah begitu. Cuman Rasulullah SAW itu pernah bersabda, qaddimu Quraisyan wala tuqaddimu Quraisyan begitu. Dahulukanlah orang Quraisy dan janganlah kamu itu mendahului orang Quraisy. Nah, itu kan kalau misalkan perkaranya muskil ya, iskal. Ini yang mana yang lebih mulia begitu. Nah, maka ada di dalam kekuresyan itu. Sedangkan kekuresyan itu adanya pada darah. Nah, ini sudah clear menurut saya. Jadi kenapa kok jadi ribet ya? Kalau kamu misalkan tidak setuju kepada apa yang dibacakan oleh Habib Bahar, itu tidak setujunya sebelah mana? Karena Habib Bahar ini hanya membicarakan perkataan para ulama. Nah, jadi kalaupun kamu itu tidak suka sama Ba'alwinya, ya berarti kan konsekuensinya begini ya. Kan orang-orang yang tidak menyukai Ba'alwi itu mereka punya punya habaib sendirilah katakan begitu, punya syurofa sendiri, punya para syarif sendiri. Yang mana salah satunya itu ya si Abbas Buntet itu ya, atau si Imad lah katakan begitu, atau Roma Irama juga lah, itu kan Dzurriyyatur Rasul ya, versi mereka tuh. Ya sudah, berarti perkataan ini kena kepada mereka begitu. Berarti satu Roma Irama lebih hebat daripada 70 Zainuddin MZ begitu ya. Atau misalkan satu Fuad Pleret lebih hebat daripada 70 Dede Mulyadi. Kan kalau Dede Mulyadi titisan Prabu Siliwangi itu ya. Kalau ini kan dzurriyyahnya Rasulullah begitu. Ya sudah kan demikian. Apa yang harus dipermasalahkan begitu. Jadi kenapa kok orang-orang yang mukimat ini mereka pola pikirnya itu selalu sengklek dan selalu berbenturan satu sama lain di dalam pikiran mereka sendiri. Yang mana saya suka mengatakan, saya emang enggak naudzubillahi min dzalik ya, kalau dikasih pikiran seperti itu kehidupan sehari-harinya gimana saya nggak paham, saya nggak ngerti. Nah, makanya orang-orang seperti mereka itu mudah sekali untuk diprovokasi dan mudah sekali untuk digiring ke sana dan kemari gitu. Jadi ala kulli halin tidak ada permasalahan sebetulnya ya. Yang mau mentahqiq bacaannya siapa Habib Bahar ya silahkanlah, itu mah bikin video sendiri begitu ya. Itu bukan tugas saya dari awal. Saya mah Abbas Setu misalkan kemarinnya mengkritik bacaannya, saya bacaannya juga nggak dikritik juga begitu. Memang bukan concern saya di situ. Saya tuh concernnya kepada esensi apa yang dibicarakan begitu. Nah, ini mudah-mudahan bukan berarti tidak penting ya, itu penting sekali, karena bagaimana kita bisa mengetahui esensi satu perkara apabila kita itu tidak bisa membacanya begitu. Itu bukan berarti tidak penting, itu penting sekali. Demikian, semoga video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.